Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Selamat pagi teman-teman. Hari ini jumpa kembali di channel YouTube Riko Ike dalam sharing santai Mompreneur Life ya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat berkarya dengan bahagia. Hari ini saya ingin melanjutkan pembahasan sharing saya di video sebelumnya tentang bagaimana kita bisa bangkit dari masa-masa sulit. Dan di video saya kali ini, saya ingin membahas mengenai bagaimana langkah-langkah apa saja sih yang harus kita lakukan agar kita bisa menjalani proses bangkit itu gitu. Memang untuk setiap orang ya pasti berbeda-beda prosesnya sesuai dengan kondisi dan keadaan serta trauma masing-masing ya, keadaan perasaan dari masing-masing gitu ya. Semuanya punya treatment dan caranya tersendiri. Tapi mungkin barangkali sharing saya hari ini yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih bingung gitu. Bagaimana sih caranya untuk memulai hal apa dulu yang harus dilakukan, apa aja yang harus dimulai untuk bisa bangkit kembali gitu. Jadi semoga sharingnya bermanfaat untuk teman-teman yang memang sedang membutuhkan gitu ya, sedang membutuhkan sharingnya gitu. Nah, jadi untuk bisa bangkit ya teman-teman, untuk kita bisa bangkit maka hal pertama yang harus kita lakukan atau bisa kita coba lakukan adalah kita harus berdamai dengan keadaan gitu. Berdamai dengan keadaan itu adalah cara kita untuk mencintai diri kita sendiri, untuk mencintai luka kita, mencintai duka kita, mencintai keadaan kita seutuhnya yang memang telah Allah tetapkan untuk kita jalani saat ini. Kita harus bisa mencoba untuk berdamai dengan keadaan agar jalannya nanti, jalan kehidupan kita selanjutnya itu bisa lebih mudah, lebih indah, lebih berkah, karena kita ingin memulainya dengan sesuatu yang baik, yaitu kita ingin menerima, ingin ikhlas, ingin berdamai dengan keadaan ini. Mungkin banyak orang yang mengatakan, ngomong sih gampang gitu ya, tapi pada kenyataannya prakteknya sangat sulit banget, apalagi kalau pas lagi inget gitu ya, pas lagi ngerasain sakitnya, ngerasain dukanya, ngerasain lukanya, kecewanya gitu. Itu sangat sulit sekali untuk bisa menerima gitu, untuk bisa ikhlas berpikir bahwa ini adalah ketetapan yang harus kita terima gitu. Nah, sebenarnya apa sih penyebab kita sulit untuk berdamai dengan keadaan? Biasanya ini terjadi karena kadang kita itu masih terlalu fokus dengan apa kata orang lain gitu. Sebenarnya kita nggak masalah, kita baik-baik aja, kita bisa menerima diri kita sendiri, kita fine-fine aja, nggak masalah gitu kan. Tapi kadang kita masih terlampau fokus dengan faktor eksternal kita, yaitu apa kata orang lain, apa pendapat orang lain,
bagaimana penilaian orang lain gitu. Belum lagi penghakiman orang lain yang mungkin tidak bisa sabar untuk menerima kondisi kita gitu. Nah, ketika kita masih saja fokus dengan tanggapan, anggapan, penilaian, ya penghakiman dari orang lain, maka kita jadi sering lupa gitu untuk bisa mengenali diri kita sendiri. Apa sih mau kita, apa sih keinginan kita, apa sih sebenarnya hal yang bisa bikin kita itu bisa menerima keadaan ini gitu. Apa sih perasaan kita saat ini, sehingga akhirnya ketika kita tidak bisa menemukan apa keinginan kita sendiri, apa yang ingin kita lakukan sendiri, maka biasanya kita akan kehilangan jati diri kita. Kita tidak bisa mengenal diri kita gitu, karena kita hanya fokus, kita ini seperti apa anggapan orang lain, seperti itu. Padahal belum tentu. Itu mungkin hanya apa ya, kita kadang masih ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Padahal pengakuan yang paling baik hanyalah pengakuan dari Allah gitu. Nah, orang yang kehilangan jati diri itu akan cenderung sulit untuk menemukan solusi-solusi dalam kehidupannya, solusi dalam masalah-masalahnya. Sehingga akan semakin sulit juga untuk bisa berdamai dengan keadaannya. Seperti itu. Lalu setelah kita tahu, kita sulit mungkin karena masih memikirkan pandangan orang lain gitu kan ya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa berdamai dengan keadaan? Yang pertama adalah kita harus mau menerima kondisi saat ini, baik suka, duka, bahagia, kecewa, ya, apapun itu, apapun trauma, apapun yang sedang terjadi pada diri kita itu harus kita terima sebagai ketetapan dari Allah yang harus kita cintai. Karena segala sesuatu yang datangnya dari Allah itu pasti yang terbaik untuk hamba-hambanya. Seperti itu. Lalu, apalagi? Yang kedua adalah jangan menolak. Don't deny. Jangan menolak untuk mengakui kondisi kita. Jadi, misalnya, kita kadang suka menolak, menolak apa ya, menolak lemah gitu ya, menolak rapuh gitu, menolak bangkrut gitu ya, menolak tidak punya apa-apa lagi gitu. Hanya karena apa? Ya itu tadi, karena kita hanya ingin memuaskan apa kata orang lain, seperti itu. Kita tidak mau dianggap lemah, kita tidak mau dianggap sedang susah gitu. Seperti itu. Karena masih mengharapkan pengakuan dari orang lain, bukan untuk mencari solusi ke dalam dirinya gitu. Nah, padahal tidak apa-apa. Misalkan kita sesekali terlihat rapuh, sedih, lemah gitu, karena kita bukan Wonder Woman gitu ya. Kita ini hanya manusia biasa. Namun disinilah letak kepasrahan diri kita kepada Allah. Mungkin selama ini kita merasa paling bisa, paling kuat, paling hebat,
gitu. Namun sangat mudah bagi Allah untuk memutar keadaan. Mungkin Allah ingin memperlihatkan bahwa tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih segala-galanya selain Allah. Kita hanyalah manusia yang diperintahkan untuk terus beribadah kepadanya apapun keadaannya. Itulah bentuk kepasrahan kita, tawakal, ikhlas, berserah diri hanya kepada Allah ketika kita sudah bisa menerima, mengakui, ya Allah, oke, ya Allah, ternyata hamba selemah ini. Tidak ada kekuatan selain dirimu, ya Allah, selain dari dirimu, gitu kan. Jadi itu bentuk kepasrahan kita kepada Allah, mengakui jati diri kita bahwa kita adalah manusia biasa yang tidak luput dari kelemahan, ketakutan, gitu, kesedihan, seperti itu. Nah, setelah itu apalagi yang ketiga adalah cobalah untuk menuliskan, karena kadang kalau kita mau curhat ke Allah, mau doa ke Allah kan banyak distract gitu ya. Kadang mau doa itu distractnya banyak gitu, sehingga bukannya bisa curhat malah ya Allah engkau tahu hanya sekedar doa ya Allah engkau yang maha tahu keadaan saya sesungguhnya, apa yang ada di hati saya, seperti itu. Ya itu memang benar, tidak salah, tapi alangkah baiknya jika semuanya runut, semuanya spesifikasinya itu jelas, apa sih perasaan yang saat ini sedang kita rasakan. Nah, itu biasanya bisa terungkap dengan dituliskan. Kita tuliskan dulu, coba terapi menulis untuk mendecluttering, untuk melepaskan perasaan-perasaan yang saat ini sedang kita rasakan. Gitu. Perasaan apa saja, kecewa, luka, duka, sedih, seperti apa perasaan kita, apa yang kita inginkan, pokoknya rasa-rasa yang terasa menghipit di dada, coba kita tuliskan, lalu kita curhatkan kepada Allah. Untuk apa? Untuk minta penghiburannya. Kita minta hiburannya ya ke Allah, hanya itu yang Allah mau. Allah ingin hambanya itu mendekat terus kepadanya, mendekat, berdoa, meminta, itu. Allah akan cemburu jika kita tidak mau meminta kepada Allah. Nah, kita minta gimana? Ya Allah, hibur hamba, kuatkan hamba, seperti itu. Tolong hamba, mudahkan jalan hamba, seperti itu. Nah, semoga dengan hal-hal yang sudah kita lakukan tadi, itu kan sama aja kita sudah bisa mulai membuka diri kita. Kita fokus pada apa kata isi kepala kita, apa kata isi hati kita, apa kata perasaan kita. Kita mau membuka diri untuk mendengarkan diri kita sendiri. Jadi tidak fokus lagi dengan apa kata orang lain, gitu ya. Bukannya tidak peduli, tapi itu beda. Tidak peduli dengan tidak fokus dengan apa anggapan orang lain ya. Itu sangat beda, karena kalau hubungan baik pasti akan terus harus wajib kita lakukan. Namun dalam hal ini adalah ketika kita ingin bangkit, maka itu harus berawal dari diri kita. Dari diri kita sendiri, bukan karena tekanan orang lain, bukan karena keinginan orang lain, tapi harus dari diri kita sendiri. Lalu selami, dengarkan apa yang ingin kamu lakukan, perasaan apa yang saat ini sedang kamu rasakan. Nah, dengan sudah bisa mulai membuka diri untuk diri sendiri, mendengarkan perkataan diri sendiri, itu
adalah step awal ketika kita sudah bisa mau berdamai dengan keadaan. Kita sudah mau mulai membuat keadaan ini lebih indah lagi, gitu. Kita sedang mengusahakan, walaupun dalam keadaan sulit, tapi kita masih bisa menciptakan momen-momen kebaikan di tengah-tengah kesulitan. Momen-momen di mana kita semakin dekat kepada Allah, di mana kita semakin bisa pasrah kepada Allah. Nah, seperti itu. Inilah step awal ketika kita masih bingung ingin bangkit, gitu ya. Menerima ketetapan Allah dengan hati lapang, hingga bisa berdamai dengan keadaan. Sehingga langkah bangkitnya ini akan lebih mudah lagi nanti, tanpa ada beban-beban perasaan tersebut. Karena kadang untuk bergerak, untuk maju, untuk berdiri, itu masih berat, karena memang masih ada penolakan dalam diri kita untuk menerima keadaan ini, untuk menerima diri kita apa adanya. Karena ingin dibilang strong woman, wonder woman, lalu kita menolak untuk menerima keadaan ini, menolak uluran bantuan orang lain. Itu bisa, itu juga merupakan salah satu dari penolakan diri kita terhadap ketentuan Allah, keadaan Allah saat ini. Nah, gitu teman-teman, sedikit sharing saya tentang berdamai dengan keadaan. Selamat berdamai dengan keadaan. Ingat, kita tidak bisa mengubah keadaan, kita tidak bisa menyalahkan keadaan yang sudah terjadi, yang sudah ada, yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Tapi kita bisa menciptakan momen-momen kebaikan dalam keadaan kita yang di masa-masa sulit itu. Baik, step berikutnya nanti akan saya ulas di video selanjutnya, di mana nanti saya akan mengangkat tema tentang hidupku di masa yang akan datang. Ini adalah merupakan self-healing kita dalam proses, merupakan bagian dari self-healing dalam proses bangkit ya, dalam proses bangkit kita. Semoga bisa bermanfaat. Selalu ingat terus bahwa Allah selalu ada ya, maka kita tidak layak berduka berkepanjangan. Tidak apa berduka, tidak apa menangis, tidak apa bersedih. Beri waktu untuk dirimu untuk melakukan itu semua, tapi dalam momen-momen kebaikan. Terus mendekat kepada Allah, minta hiburan kepada Allah, minta dikuatkannya kepada Allah. Seperti itu. Oke, self yourself. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa selalu semangat berkarya dengan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.